Pembacaan Kitab Suci diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Demikian bunyinya. Rasul Paulus berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Demikianlah pembacaan Kitab Suci. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, tanggal 5 April tahun 2020, kita semua mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah. Kita ada pada posisi waktu seminggu menjelang hari Paskah. Dan hari ini kerap kali disebut sebagai Hari Raya Minggu Palma. Gereja Kristen sedunia menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang mengalahkan maut. Apakah kita siap untuk menyambut kedatangannya itu? Untuk dapat menyambut kedatangannya, kita perlu melihat kehadirannya. Disinilah letak masalahnya. Kita kerap kali tidak melihat kehadirannya, sebab kita salah dalam memandang tanda-tanda keberadaannya. Ibaratnya, kita memandang bintang dengan memakai mikroskop, tak melihat apa-apa. Atau ibaratnya pula, kita memandang mikroba, jasad renik yang sangat kecil, dengan memakai teleskop yang besar. Kita pun tak bisa memandang apa-apa. Demikianlah kiranya kesalahan kita dalam memandang tanda-tanda keberadaan Tuhan. Kita tak mampu memandang tanda-tanda keberadaan Tuhan karena cara pandang kita dikekang oleh kacamata kuda yang membuat kita tidak bisa melihat arah lain. Dan kacamata kuda ini punya nama. Namanya adalah hedonisme. Hedonisme artinya kegemaran akan kenikmatan, cara pikir yang hanya mau melihat yang menyenangkan. Dengan hedonisme ini, kita tidak mampu melihat kenyataan-kenyataan lain yang beraneka ragam di dalam kehidupan yang penuh misteri ini. Itulah sebabnya kita perlu mempersiapkan diri menyambut Paskah dengan cara melepaskan diri dari hedonisme. Dan itulah sebabnya pada hari ini
kita membicarakan sebuah tema yang bunyinya berpikir dan merasa seperti Kristus. Kita perlu berpikir seperti Kristus memikirkan hidup ini. Dan kita perlu merasa seperti Kristus merasa-rasakan hidup ini. Dengan demikian, kita akan lebih terhindar dari kebutaan rohani yang berakar dari kegagalan insani kita dalam mendeteksi tanda-tanda kehadiran Tuhan. Untuk menolong kita menghindari kebutaan rohani ini, kita membaca Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Bacaan tersebut adalah tulisan Rasul Paulus ketika ia sedang merasa menderita karena dijebloskan ke dalam penjara kota Filipi. Rasul Paulus merasa sedih, merasa sendirian, merasa cemas, dan ia merasa bahwa masa depannya serba tidak pasti. Namun, Rasul Paulus tidak lalu kehilangan arah. Ia tidak kehilangan pandangannya akan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Sebab Rasul Paulus mengenal watak dasar Kristus. Watak dasar Kristus itu dalam bahasa Yunani disebut kenosis, artinya mengosongkan diri. Rasul Paulus mengenali tanda-tanda kehadiran Kristus di dunia ini, yaitu bahwa Tuhan selalu mengosongkan diri. Itulah sebabnya kedatangannya seringkali tidak dilihat oleh dunia pada umumnya. Dunia sering tak melihat Tuhan karena dunia ini sibuk untuk memuaskan dirinya sendiri, untuk mengisi dirinya sampai penuh. Saat ini kita sedang dilanda keprihatinan. Kita sedang berada di tengah-tengah wabah virus yang mendunia, yang kita kenal namanya virus corona atau virus COVID-19. Di mana-mana orang jatuh sakit karena virus ini. Bahkan ada yang meninggal dunia dan jumlahnya semakin meningkat. Saat ini kita yang merasa sehat pun bisa jadi membawa virus baru itu tanpa menyadarinya. Itulah keadaan kita di dunia saat ini. Di tengah dunia macam itu, banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan tetap setia hadir di tengah-tengah situasi yang penuh keprihatinan ini. Manusia tidak sadar akan kehadiran Tuhan sebab mata mereka sedang mengenakan kacamata yang salah. Kita tidak dapat melihat Tuhan sebab kita memakai lensa yang keliru, seperti memakai mikroskop untuk melihat bintang atau seperti memakai teleskop untuk melihat kuman. Kita tak dapat melihat Tuhan sebab cara pandang kita dikuasai oleh kacamata hedonisme. Artinya, cara pandang yang memuja kenikmatan. Karena kita dikuasai oleh kacamata hedonisme, maka
kita pun lalu membayangkan bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu memberkati kita kalau ada tanda-tanda kenikmatan. Kalau ada kenikmatan, kita merasa diberkati. Kalau tidak ada kenikmatan, kita lalu merasa Tuhan sedang pergi dan tidak peduli kepada kita. Cara pandang hedonisme ini amat berbahaya, sebab hal itu akan membuat kita kecewa. Dan kalau sudah kecewa, kita akan mengingkari keberadaan Tuhan. Sebelum Tuhan menampakkan kemuliaan-Nya di dalam Paskah, Tuhan mengosongkan dirinya sampai habis dengan cara menempuh jalan salib sengsaranya sampai mati. Sebelum Tuhan menampakkan kebangkitannya, Ia mengalami sengsara dan kematian yang mengerikan. Maka jika cara pandang kita dikuasai oleh hedonisme, maka kita tidak akan dapat melihat Tuhan di medan sengsara dan wafatnya. Jika cara pandang kita dikuasai oleh hedonisme, maka ketika kesusahan datang menerpa kita, kita pun akan merasa kecewa kepada Tuhan. Kita kecewa kepada Tuhan ketika kita menghadapi realitas hidup yang penuh cobaan dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara semua, pada hari Minggu Palma ini, pada hari Minggu seminggu sebelum Paskah ini, marilah kita bertobat dari hedonisme. Marilah kita menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada pada diri Yesus Kristus, yaitu kenosis, mengosongkan diri. Marilah kita bertobat dari egoisme kita, supaya kita lebih dapat membuka diri bagi Allah yang sedang hadir dan melawat kita. Semoga dengan demikian kita boleh ikut Tuhan di dalam Paskah kebangkitannya. Amin.